Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wal akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hendaklah senantiasa kita haturkan kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan nikmat-nikmatnya kembali kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan iman kita, untuk berusaha mengaitkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari sedikit demi sedikit ilmu agama yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan panduan apa yang diwariskan oleh para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Pelajaran kita masih membaca risalah yang sangat bermanfaat, yaitu Thalathatul Usul wa Adillatuha, 3 pondasi utama beserta dalilnya. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada penjelasan muallif bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengilmui tentang 3 perkara dan mengamalkan 3 hal tersebut. Wajib bagi muslim muslimah, kita sebagai seorang muslim dan antunna sebagai muslimah, wajib mengetahui 3 perkara ini dan wajib untuk mengamalkannya. Siapa yang mengetahui 3 perkara ini dan berhasil mengamalkannya, insya Allah dia termasuk orang-orang yang selamat, termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Mu'alif jelaskan dan kemarin telah kita baca. Yang pertama, mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang menciptakan kita. Mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang memberikan rizki kepada kita. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, mengatur rizki kita tanpa ada kekurangan sedikit pun, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan kita begitu saja. Setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebaik-baik rupa, sebagus-bagus bentuk, kemudian Allah tidak tinggalkan kita begitu saja, dibiarkan hidup semaunya tanpa ada aturan dan patokan-patokan. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya mengutus kepada kita seorang Rasul yang agung dan mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan kepada kita aturan-aturan, untuk membimbing kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sukses, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhasil, yang beruntung, yang selamat dari neraka dan sukses mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kitabnya dan tidak mengutus Rasulnya kepada kita, sungguh kita akan menjadi orang-orang yang buruk. Bahkan coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh telah kami siapkan untuk menjadi penghuni neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia.
Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal, punya hati, tapi tidak bisa memahami. Tidak bisa memahami ayat-ayat Allah, tidak bisa memahami cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan mereka memiliki mata, namun tidak bisa digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga, namun tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah mensifati orang-orang ini, hum kal an'am. Mereka itu adalah orang-orang yang kehidupannya bagaikan binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih tersesat. Subhanallah. Coba perhatikan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala biarkan kita hidup begitu saja, sungguh kita akan binasa. Sungguh kita akan menjadi orang-orang yang tiada harganya. Tidak ada kemuliaan sedikit pun. Bahkan binatang-binatang ternak jauh lebih mulia daripada kita. Padahal kita adalah orang-orang yang Allah ciptakan dengan sebaik-baik rupa. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, diciptakannya Rasulullah Muhammad SAW merupakan nikmat yang sangat agung yang betul-betul harus kita syukuri. Bagaimana kita mensyukurinya? Kita imani beliau, kita ikuti jalan beliau, kita ikuti sunnah beliau, dan kita wafat usahakan tetap berada di atas sunnah Nabi SAW. Rasul kita yang mulia SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau SAW menyatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah, zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamut, kemudian dia mati meninggalkan dunia ini, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka. Maka barang siapa yang mau selamat dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga dengan berbagai macam kenikmatannya, ikutilah Rasulullah SAW. Tidak ada jalan yang lain. Itu yang pertama yang harus kita ketahui dan harus kita amalkan. Mengetahui bahwasannya Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Setelah itu Allah tidak tinggalkan begitu saja. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul yang barang siapa mau mengikutinya, beriman kepadanya, terus berada di atas sunnahnya, pasti masuk ke dalam surga, menjadi orang-orang mulia. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW, pasti dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sampai situ. Kemudian muallif melanjutkan, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dalam halaman 4 yang kitabnya sama. Ats-tsaniyatu, poin yang nomor 2 yang wajib kita ketahui dan kita amalkan, annallaha la yarda ay yusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha, tidak akan pernah ridha ketika Allah disekutukan dengan seorang pun dalam ibadah kepadanya. Perbuatan syirik, perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perbuatan yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala benci, dan Allah tidak akan pernah ridho kepada perbuatan ini. Rasulullah SAW mengatakan, kita tambahkan,
Innallaha yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ridho untuk kalian 3 perkara dan membenci untuk kalian 3 perkara. Di antara 3 perkara yang Allah ridhoi untuk kita, yang pertama kali beliau sebutkan adalah wa yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala ridho untuk kalian agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mensekutukannya dengan sesuatu apapun, tanpa kita berikan ibadah kita secuil pun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ridho dengan perbuatan yang disebut dengan syirik, mensekutukan Allah, menyembah Allah, bersama itu memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gak ridho, gak akan pernah ridho. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan mensekutukan Allah, Allah tidak akan pernah mengampuninya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan tempatkan dia di dalam neraka selama-lamanya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, sungguh Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang-orang yang mensekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang berada atau derajatnya di bawah kesyirikan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ikhwana fid din wal akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum. Mari kita pelajari ini. Belajar untuk menjadi hamba Allah yang murni dan tidak menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangat bencinya Allah kepada kesyirikan dan sangat senangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tauhid, tidaklah Allah mengutus Rasul, tidaklah Allah menurunkan kitabnya kecuali untuk menjelaskan tauhidullah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka perhatikan itu. Nah, la malakun muqarrabun. Allah tidak ridho ketika Allah disekutukan baik dengan seorang malaikat. Meskipun kita mensekutukan Allah waliyadzubillah dengan malaikat, Allah gak akan ridho. Wala nabiyyun mursalun. Meskipun yang menjadi sekutu itu adalah seorang nabi yang diutus, Nabi Muhammad misalkan, dijadikan sesembahan selain Allah, sekutu tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan pernah ridho, gak senang belas. Maka gak usah bangga kalau kita menyeru kepada selain Allah. Ketika kita menyeru selain Allah, beribadah kepada selain Allah, pada hakikatnya kita sedang menjungkir balikkan diri kita ke dalam kebinasaan yang tidak ada ujungnya. Binasa, 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 dan binasa. Maka perhatikan itu. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Yang menjadi dalil bahwa Allah tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu pun adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kalian menyeru beribadah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala seorang pun. Allah enggak ridho siapapun dia, baik makhluk hidup ataupun mati, apalagi yang tidak pernah menyandang gelar hidup, batu, pohon. Allah gak akan ridho.
seorang yang alim, syekh, ustaz, Allah enggak ridho kalau dijadikan sekutu baginya. Wa minan nas, dan di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu sama dengan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, lihat sifat orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah jauh lebih besar daripada selainnya. Itu orang-orang yang beriman, mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya, bahkan melebihi dirinya sendiri. Nah, itu yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kalau disekutukan, maka jangan pernah kita mensekutukan Allah. Ya kawan, yang menciptakan kita itu Allah, yang memberikan rupa yang tampan, yang cantik itu Allah, yang memberikan rizki kepada kita itu Allah, yang mendatangkan manfaat untuk kita Allah, yang bisa menghilangkan madarat, menolak madarat dari kita itu Allah, yang mengatur kita Allah. Allah yang menciptakan kita, kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua golongan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id. Satu kelompok dia akan mulia dengan masuk ke dalam surga, dan satu kelompok akan menjadi orang-orang yang terhina dengan masuk ke dalam neraka jahanam. Maka perhatikan, surga Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan itu kunci utama untuk masuk ke dalam surga. Sedangkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita sholat, ketika kita berpuasa, ketika kita berdoa hanya untuk Allah. Jangan kita sholat untuk Allah, doa kepada selain Allah. Jangan kita puasa untuk Allah, sujud di hadapan kuburan. Jangan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan seru, jangan kalian sembah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala seorang pun. Wa thalithatu, kemudian yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula, bahwasanya orang yang mentaati Rasul, wa wahhadallaha, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah, tidak boleh baginya mencintai, wala, loyal kepada orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Poin yang ketiga yang harus kita ketahui dan kita amalkan adalah bahwa seorang yang mentauhidkan Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh mencintai orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya berada di sini, kemudian ada orang-orang yang berseberangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mencintai orang ini. Tidak boleh. Kita mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mencintai orang-orang yang membenci Allah, membenci Rasulnya, berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Allah menginginkan kita untuk mentauhidkan Allah, kemudian ada orang-orang yang menginginkan berbuat syirik kepada Allah, maka kita tidak boleh mencintai orang-orang tersebut. Tidak boleh. Walau kana aqraba qaribin, meskipun orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya ini adalah orang yang paling dekat dengan kita, meskipun dia bapak kita,
ibu yang telah mengandung dan melahirkan kita, saudara-saudari kita, istri-istri kita, kalau mereka berada di posisi yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh mencintai mereka. Ketika kita mencintai mereka, itu menunjukkan bahwa cinta kita kepada Allah tidak beneran, palsu. Karena seorang yang mencintai sesuatu, dia akan mencintai sesuatu tersebut dan mencintai apa-apa yang dicintainya. Nah, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallah, berseberangan memusuhi Allah dan Rasulnya. Jelas? Allah mengatakan, wahai Muhammad, engkau tidak akan pernah dapati ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kok bersama itu juga mencintai orang-orang yang memusuhi, berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Ini gak akan ada, gak ada rumusnya. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya pasti akan membenci orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan kita, kalau memang kita mengaku iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada yaumul qiyamah, tidak boleh kita mencintai ini. Dan para sahabat dahulu betul-betul mempraktekkan hal tersebut. Ketika hidayah mengetuk hati mereka, masuk ke dalam hati mereka, kemudian orang tua mereka tidak mau menerima hidayah tersebut, mereka rela meninggalkan orang tuanya, mereka rela bermusuhan dengan orang tuanya, karib kerabatnya, demi cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah hendaknya kita. Nah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Perhatikan, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri, orang tua mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau keluarga besar mereka sendiri. Lihat batasan yang jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada keluarga yang beriman kepada Allah, kemudian yang lain belum beriman, kita tidak boleh mencintai mereka sampai mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah, pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang bersamanya. Apa suri tauladan itu? Idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum. Ketika dia Ibrahim dan kaumnya berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami ingkari kalian, kami kufur terhadap kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan nampak jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itu contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan begitulah hendaknya kita. Nah, kita kembali kepada ayat tadi. Meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri, anak-anak mereka sendiri, saudara-saudara mereka sendiri, keluarga karib kerabat mereka sendiri, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah
yaitu orang-orang yang hanya mencintai Allah dan Rasulnya, tidak mencintai orang-orang yang berseberangan dengan Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang Allah kokohkan di dalam hati-hati mereka keimanan, wa ayyadahum biruhim min, dan Allah kuatkan mereka dengan ruh darinya, wa yudakhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ini balasan pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah lah orang-orang yang beruntung. Nah, dari sini jelas bahwa wajib bagi kita untuk berlepas diri dari kesyirikan, kekufuran, dan pelaku-pelakunya. Islam kita tidak akan benar, tidak akan terwujud dengan baik sebelum kita berbaroah, berlepas diri dari yang namanya kesyirikan, kekufuran, serta orang-orang yang melakukannya. Nanti beliau akan sebutkan takrif dari Islam. Kita sampaikan secara singkat. Takrif dari Islam adalah al-Islamu huwal istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah dengan mentaatinya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, serta berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Di antara syarat la ilaha illallah, yang syarat ini harus ada bagi orang-orang yang mengucapkannya. Barang siapa syarat ini tidak ada, maka la ilaha illallahnya tidak berguna sama sekali. Adalah berbaroah dengan yang namanya kesyirikan, bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syarat la ilaha illallah ada berapa? Ada 7. Syarat la ilaha illallah ada 7. Sebagian ulama menambahkan 1 jadi 8. Disebutkan dalam sebuah syair yang dibuat oleh ulama kita, saya lupa namanya. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha illa haitsu yastakmiluha. Dengan 7 syarat kalimat la ilaha illallah itu terikat. Syarat-syarat ini betul-betul ada dalilnya, landasannya dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya tidak akan bermanfaat la ilaha illallah itu bagi orang yang mengucapkannya illa haitsu yastakmiluha, kecuali ketika dia bisa menyempurnakan 7 syarat ini. Sebagian ulama menambahkan 1 jadi 8. Nanti kita sampaikan. Yang pertama, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqul was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqakallahu lima ahabbah. 1, ilmu, harus tahu la ilaha illallah. Al-ilmu wal yaqinu, kedua, keyakinan. Ketika mengucapkan la ilaha illallah harus yakin, tidak boleh ragu-ragu, iya enggak ya, iya enggak ya, Allah benar enggak sih Tuhan satu-satunya. Tidak boleh, harus mantap, yakin.
wal qabulu, menerima apa saja yang datang dari Allah, konsekuensi dari la ilaha illallah. Al ilmu wal yakin wal qabulu wal inqiyadu, tunduk patuh. Fadri ma aqul, pahamilah apa yang aku ucapkan. Wassidqu, yang ke berapa ini? 5. Yang kelima, wassidqu, jujur dalam mengucapkannya, bukan karena bohong, bukan karena terpaksa, jujur murni dari hati. Wal ikhlasu, ikhlas. Wal mahabbah, dan cinta. Waffaqakallahu lima ahabba, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu terhadap perkara-perkara yang ia cintai. 7. Apa tadi? Ilmu, yakin, apa? Yang jelas. Al-ilmu wal yakinu qabul, menerima. Terus inqiyad, tunduk patuh, jujur, ikhlas, mahabbah. Dalam syair yang lain dikatakan wazidata minuha, dan ditambah satu lagi jadi syarat yang ke-8, al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Engkau mengingkari, engkau kufur terhadap segala sesuatu yang selain Tuhan kemudian diangkat menjadi Tuhan. Artinya kufur kepada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur, ingkar, benci sebenci-bencinya dengan yang namanya Tuhan selain Allah. Kesyirikan dibenci. Maka gak boleh kita cinta kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Jangan. Dan biasanya kalau orang cinta itu akan nampak pada lahiriahnya. Ketika antum mencintai sosok yang soleh, maka akan muncul pada lahiriah antum sosok orang soleh tersebut. Dari gaya berpakaiannya, terkadang sampai gaya bicaranya, gaya berjalannya, tutur katanya. Itu kalau orang mencintai. Dan lihatlah ketika orang-orang itu mencintai orang-orang yang kafir, maka gayanya pun tidak jauh-jauh dari mereka. Yang di sana rambutnya kayak landa, antum akan ikut-ikut kayak landa. Yang di sana pakai bajunya orang anak-anak bayi, antum akan ikut-ikut pakai anak-anak bayi. Gambarnya dipampang di baju-baju antum. Ketika mereka punya acara-acara, orang yang mencintai pasti akan ikut. Perayaan-perayaan, jangan. Itu milik mereka. Kita sudah dicukupi dengan Islam. Maka pelajarilah Islam, kita akan tercukupi. Kita nggak butuh kepada aturan-aturan selain Islam. Cintailah Allah, cintailah Rasulnya, cintailah agama Islam, cukup. Nggak usah dengan yang lain. Nah, jadi itu 3 perkara yang harus kita ilmui dan wajib kita amalkan. 1. Apa tadi? Hah? 1, intinya adalah mentaati Rasulullah SAW. Yang kedua, intinya adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Yang ketiga, intinya adalah berbaroah, berlepas diri dari yang namanya kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Tuh. Iman kita, tauhid kita, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW tidaklah akan benar sampai kita berbaroah, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, dari kekufuran dan pelakunya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama.
qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy, sungguh telah jelas mana jalan yang lurus dan mana yang menyimpang. Famay yakfur bit-taghuti, barang siapa yang kufur terhadap taghut. Apa taghut? Sesembahan selain Allah yang mereka ridho untuk disembah. Barang siapa yang kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh, lan fisamalah, tidak ada terputus darinya. Lihat, kapan seorang dikatakan berpegang teguh dengan urwatul wuthqa? Ketika ada dua sifat pada dirinya. Satu, kufur terhadap taghut, kufur kepada kekufuran, kufur kepada kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Yang kedua, betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berhasil kufur kepada taghut, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ketika itu barulah kita betul-betul bisa berpegang teguh dengan Islam ini, tali yang kokoh yang tidak akan pernah putus. Nah, naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillah selesai poin yang kedua. Kemudian insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita lanjutkan bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus mengokohkan kita di atas agamanya, di atas sunnah nabinya, serta mengokohkan kita untuk terus mempelajari, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, terus berada di jalan ilmu, mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya, serta bersabar di atasnya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.